Memang sentung belalo itu dilepaskan atau ditujukan memang untuk mematikan nur atau cahaya yang ada di dalam diri kita. Dan jiwa Mbak Ros ini sudah dipendam, ditanam di dalam kuburan, dan jiwa Mbak Ros ini, nama Mbak Ros ini sudah dinikahkan dengan mayit yang ada di dalam kuburan. Cara untuk melepaskan sentung belalo ini, dukun ini pertama menjampi-jampi foto dari si Mbak Ros ini, dan di belakang foto Mbak Ros itu sudah dituliskan nama lengkap Mbak Ros, nama kedua orang tuanya, dan ketika ada orang yang meninggal secara tragis, sebelum kuburan itu ditutup, tanahnya ditimbun, dukun ini akan melemparkan foto Mbak Ros itu masuk ke dalam kuburan dengan hakikat foto yang dikuburkan ini, foto yang dilempar masuk ke dalam kuburan itu adalah jiwa dari Mbak Ros. Terkubur foto itu di dalam kuburan, terkubur juga lah jiwa Ros dan semangat dari si Ros. Kali ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat sebuah kisah misteri. Ya, dia mengalami sesuatu kejadian yang cukup aneh. Menceritakan sebuah kisah misteri lebih baik daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Selamat datang di sebuah kisah misteri bersama saya, Rio Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Untuk sahabat yang baru bergabung, belum mengklik tombol subscribe, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah misteri tentang ilmu hitam yang cukup mengerikan. Ilmu hitam yang dapat menyebabkan seseorang yang terkena ilmu ini tidak akan dapat menikah sampai mati. Karena orang yang dikenai ilmu hitam ini, jiwanya atau sukmanya sudah dipendam di dalam kuburan, dinikahkan dengan mayit yang ada di dalam kuburan. Kalau kami orang Jambi menyebutnya dengan nama sentung belalo. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di era milenial seperti sekarang ini, kalau saya menceritakan tentang sentung belalo, pasti banyak orang-orang tidak percaya. Bahkan masih banyak ya, di Provinsi Jambi khususnya, orang-orang yang menggunakan ilmu sentung belalo ini untuk membalaskan sakit hatinya. Dan beberapa orang juga pernah bertanya kepada saya, kenapa kok si A ya, dia menyebut kerabatnya, sampai sekarang usianya sudah hampir 40 tahun, sudah hampir 50 tahun, sama sekali tidak berniat untuk memiliki pasangan. Dan beliau pun menceritakanlah latar belakang atau kehidupan sehari-hari dari orang yang tidak mau menikah ini. Dan saya dapat menyimpulkan dari cerita yang disampaikan oleh orang yang bertanya kepada saya, kalau orang ini, kalau kami orang Jambi bilang itu terkena sentung belalo. Tapi di era milenial seperti sekarang ini, kalau kita bicara tentang hal-hal mistis, tentang hal-hal gaib, orang sudah banyak tidak percaya lagi. Tapi itulah yang terjadi, Allahu a'lam. Tapi menurut kami orang Jambi, penyakit-penyakit seperti itu disebabkan karena ilmu hitam. Ya memang pertemuan rezeki maut jodoh itu Allah yang menentukan. Tapi ya, untuk mendapatkan jodoh kita juga perlu menggunakan syariat. Ya salah satunya contoh
kalau kita nggak memiliki teman-teman, kalau kita nggak berkenalan dengan pasangan ya atau lawan jenis, kalau kita di rumah aja nggak bakal kita akan ketemu dengan jodoh kita. Kita harus menggunakan syariat, melakukan syariat untuk keluar dari rumah, berkenalan dan bertemu dengan orang-orang banyak. Disitulah mungkin Allah akan mempertemukan jodoh kita. Tapi setelah kita melakukan syariat, belum juga kita mendapatkan jodoh, mungkin di sini kita bisa bertanya-tanya. Apakah memang Allah belum mempertemukan jodoh kita atau memang ada sesuatu hal yang mengganjal di jodoh kita? Seperti kisah yang akan saya ceritakan kali ini tentang ilmu hitam yang ada di Jambi, yang kami orang Jambi menyebutnya dengan nama sentung belalo, yang mana seseorang yang terkena sentung belalo ini tidak akan menikah sampai mati karena jiwa, semangat atau ya, nur yang ada di dalam dirinya itu sudah ditanam oleh dukun yang menggunakan ilmu sentung belalo ini masuk ke dalam kuburan, dan jiwanya itu, jiwa orang yang terkena sentung belalo ini sudah dinikahkan dengan mayit yang ada di dalam kuburan. Jadi untuk kisah kali ini sengaja saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat sebuah kisah misteri, baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum mendapatkan jodoh, untuk berhati-hati menjaga sikap. Jangan terlalu arogan, jangan terlalu ego terhadap pasangan kita. Takutnya apa? Seseorang memiliki pemikiran jahat tentang kita, melakukan sesuatu hal yang buruk, seperti menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti kita. Allahu a'lam. Selebihnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan agar semua sahabat-sahabat sebuah kisah misteri yang mendengarkan kisah ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah yang akan saya ceritakan kali ini merupakan kisah dari Tanah Jambi. Kita sebut saja seorang wanita yang akan saya ceritakan ini dengan nama Mbak Ros. Dan Mbak Ros ini berprofesi sebagai guru yang ada di Jambi, guru SD tepatnya. Namun usia beliau sudah hampir menginjak kepala 4, hampir masuk 40 tahun, tapi Mbak Ros ini sama sekali tidak berniat untuk memiliki suami. Bahkan pacaran aja Mbak Ros ini nggak pernah. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan, baik itu dari keluarga, baik itu dari teman-teman Mbak Ros, menanyakan kepada Mbak Ros, "Ros, kamu udah hampir 40 tahun, sudah tua, kok kamu nggak kepikiran untuk mencari suami?" Ros cuma enteng sekali menjawab, "Belum kepikiran aja, masih kepikiran untuk karir. Karena ya, selain aku menghidupi diriku sendiri, adik-adikku masih sekolah. Nantilah selesai adik-adikku sekolah, baru aku akan mencari jodoh." Ya, tapi teman dari Mbak Ros ini ya, mengatakan, "Ya kalau nunggu adik kamu yang sekarang masih SMP, nunggu dia selesai sekolah, berarti harus sekitar 3-4 tahun lagi. Ya, umur kamu semakin bertambah, Ros. Penghasilan kamu sebagai guru sudah cukup lah untuk menafkahi keluarga kamu sampai adik kamu lulus sekolah. Ya, kamu juga harus cari suami itu ya sepantar lah dengan kamu. Jangan terlalu pilih-pilih. Jangan kamu berharap mencari suami itu yang muda, yang ganteng, anak pengusaha atau anak pejabat. Ya, kamu sadar diri lah. Usia kamu sekarang sudah hampir 40 tahun. Tapi Mbak Ros ini tidak mau mendengarkan perkataan siapapun. Bahkan perkataan dari keluarganya pun nggak mau didengar sama Mbak Ros ini. Pada suatu hari ketika usia Mbak Ros baru menginjak ke 35 tahun ya, Mbak Ros ini pernah dijodohkan dan hampir melaksanakan pernikahan. Jadi kalau di Jambi itu kami sebelum menentukan hari pernikahan, pihak laki-laki itu harus melamar pihak perempuan dengan membawa antaran, dan pihak perempuan ini harus menjawab menerima lamaran laki-laki ini atau tidak di hari itu juga. Pihak keluarga dari Mbak Ros ini sudah menerima lamaran dari laki-laki tersebut. Bahkan Mbak Ros menyetujui akan menikah dengan laki-laki tersebut. Dan laki-laki yang datang melamar ini tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa adat, dia membawa antaran. Ya, antarannya sesuai dengan kemampuan lah. Tapi biasanya ya, standarnya antaran yang dibawa laki-laki itu ya, seperangkat pakaian lah, mulai dari pakaian dalam, pakaian luar seperti bahan untuk membuat kebaya dan kain sarung, lengkap dengan isi kamar, bufet, tempat tidur, meja rias, itu lengkap dibawa sama pihak laki-laki, dan uang untuk lamaran, ya, uang panai atau uang mas kawin. Nah, hari baik sudah ditentukan, lamaran dari pihak laki-laki ini sudah diterima sama Mbak Ros, tapi beberapa hari sebelum mereka melaksanakan pernikahan,
Mbak Ros ini tidak mau keluar kamar. Nggak tahu kenapa. Nggak mau ketemu siapa-siapa kecuali sama ibunya. Dan Mbak Ros mengatakan, minta acara pernikahan ini dibatalkan. Dan ibu Mbak Ros bertanya kepada Mbak Ros ya, kenapa nak? Kamu mau bikin malu keluarga kita? Yang enggak mak. Tiba-tiba aja Ros nggak serak lihat laki-laki itu. Ros punya feeling nggak baik tentang dia. Yo, kamu nggak boleh seuzon kayak gitu. Tadi kamu sudah menerima lamaran laki-laki itu. Yo, kalau kamu mau menolak, kenapa nggak pas acara antaran kamu tolak antaran mereka? Kalau kamu sekarang membatalkan acara pernikahan ini, keluarga kita akan malu, nak. Kita akan mengembalikan antaran yang mereka bawa itu serba dua, nak. 2 kali lipat akan kita balikan. Di mana bapak kamu dapat uang sebanyak itu? Tapi di sini Mbak Ros masih bersikeras ya. Dia mengatakan, ya udah kalau untuk masalah antaran, Ros bisa ngebalikin antaran itu semua, mak. Jangankan 2 kali lipat, 3 kali lipat Ros balikin, mak. Nah, jadi hari pernikahan Mbak Ros pun dibatalkan. Namun pihak laki-laki ini dia nggak tinggal diam aja. Pasti dia menyimpan dendam karena pihak laki-laki ini merupakan salah seorang keluarga terpandang lah yang ada di desa mereka dan otomatis mereka malu. Anak laki-laki, satu-satunya anak laki-laki yang mereka miliki, lamarannya dikembalikan oleh seorang wanita yang sudah berumur. Sedangkan laki-laki yang melamar Mbak Ros ini usianya masih sekitar 28, belum masuk 30 tahun, tapi usia Mbak Ros ketika dilamar itu sudah sekitar 35 tahun. Selisih umur yang cukup jauh. Nah, mulai pada hari itulah Mbak Ros yang menolak lamaran laki-laki muda ini. Ketika itu Mbak Ros usianya 35 tahun. Mulai dari hari itulah aura atau terlihat dari wajah Mbak Ros ini semakin lama tuh tidak bercahaya lagi. Semakin lesu ya, seolah-olah seperti orang yang sudah tidak memiliki semangat lagi. Kalau laki-laki normal yang melihat Mbak Ros, yang tidak mengenal Mbak Ros, pasti laki-laki itu ya bilang Mbak Ros tuh kusut banget, kucel banget, kayak nggak semangat hidup. Itulah, mulai dari saat itu banyak orang yang mengatakan Mbak Ros ini terkena sentung belalu. Pihak laki-laki yang merasa sakit hati, tersinggung lamarannya ditolak, itu mengupah salah satu dukun yang ada di sana, dukun yang ada di Jambi, untuk mengirimkan santet atau telu, sentung belalu. Memang semenjak hari itu Mbak Ros ini beraktivitas seperti biasa, tetapi ya, ketika didekati sama laki-laki, Mbak Ros ini semakin minder. Dia semakin tidak percaya diri. Bahkan orang-orang yang melihat teman-teman Mbak Ros laki-laki, ya, teman laki-laki yang ada di sekolahan itu, mengatakan kalau, Ros, kok kamu semakin hari kok semakin ya, wajahnya semakin gak keurus, semakin lesu, kayak gak punya semangat hidup. Ya, aku biasa-biasa aja, aku baik-baik saja. Terus ada juga yang bertanya kepada Mbak Ros, Ros, kamu sakit, Ros? Enggak, aku sehat, aku normal kayak biasa. Tapi kok memang terlihat dari wajah kamu tuh, Ros, memang terlihat lesu sekali. Sudah tidak ada nur lagi, sudah tidak ada terlihat cahaya lagi di muka kamu. Ya, umur kamu yang terlihat sudah tua sekali, Ros. Nah, tapi di sini Mbak Ros nggak dengerin lah omongan dari teman-temannya. Memang sentung belalo itu dilepaskan atau ditujukan memang untuk mematikan nur atau cahaya yang ada di dalam diri kita. Dan jiwa Mbak Ros ini sudah dipendam, ditanam di dalam kuburan, dan jiwa Mbak Ros ini, nama Mbak Ros ini sudah dinikahkan dengan mayit yang ada di dalam kuburan. Nah, untuk melepas sentung belalo ini, seorang dukun yang memiliki kebatinan yang sangat tinggi itu menanam foto dari seseorang yang ingin dikerjainya, ya, seperti foto Mbak Ros lah. Ya, foto Mbak Ros nih didapat oleh dukun itu, terutama ya, foto mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terlihat, foto full badan. Nah, itulah syarat untuk dukun ini melepaskan atau mengirimkan Mbak Ros ini sentung belalo. Ya, cara untuk melepaskan sentung belalo ini, dukun ini pertama menjampi-jampi foto dari si Mbak Ros ini. Dan di belakang foto Mbak Ros itu sudah dituliskan nama lengkap Mbak Ros, nama kedua orang tuanya, dan ketika ada orang yang meninggal secara tragis atau orang yang meninggal mati berdarah, boleh itu kecelakaan, boleh itu mati dibunuh, disitulah dukun ini akan melaksanakan aksinya.
Nah, ketika jenazah itu dikebumikan, dukun ini akan menyelinap di rombongan pengantar jenazah. Sebelum kuburan itu ditutup, tanahnya ditimbun, dukun ini akan melemparkan foto Mbak Ros itu masuk ke dalam kuburan dengan hakikat. Foto yang dikuburkan ini, foto yang dilempar masuk ke dalam kuburan itu adalah jiwa dari Mbak Ros. Ketika foto itu terkubur di dekat Ros, disitulah dukun ini melepaskan hakikatnya. Terkubur juga lah jiwa dan semangat Ros di dalam kuburan bersama mayit. Ketika semua itu sudah dilaksanakan oleh dukun, tidak ada satu orang pun yang boleh tahu kalau foto itu, foto Ros ini atau foto seseorang itu dilempar masuk ke dalam kuburan. Tidak ada yang boleh tahu. Dan setelah dukun ini pulang, di rumah lah ya, dukun ini melancarkan aksinya yang kedua. Karena mayit itu sudah ditanam di dalam kuburan dan foto Ros ini berada di dekat mayit tersebut. Dukun ini mengawinkan mayit yang ada di dalam kuburan itu dengan Ros yang masih hidup. Jelas ya, di batu nisan itu kan tertulis nama lengkap almarhum yang meninggal. Misalnya contohnya ya, yang meninggal itu namanya Asep bin Fulan. Ya, di situ si dukun sudah mendapatkan nama laki-laki dan si dukun ya pastinya sudah mendapatkan nama Mbak Ros dan nama binnya, nama bapak Mbak Ros. Ketika di rumah, dukun inilah yang menikahkan mayit yang ada di dalam kuburan dan Mbak Ros yang masih hidup ini. Jiwa dari Mbak Ros ini dikawinkan dengan mayit itu, sehingga Mbak Ros ini semangat hidupnya itu ikut terkubur di dalam kuburan itu. Seolah-olah Mbak Ros ini sudah mati. Semangatnya itu ya sudah mati. Jadi orang yang melihat Mbak Ros dengan mata yang normal itu akan melihat Mbak Ros ini sama sekali sudah tidak berseri lagi, tidak memiliki semangat hidup. Kalau sudah tidak memiliki semangat hidup, tidak memiliki cahaya lagi di dalam hidupnya, siapa yang tertarik dengan Mbak Ros ini? Tidak ada satu laki-laki pun yang melihat Mbak Ros itu naksir. Ya, maaf sebelumnya, nafsu laki-laki untuk melihat Mbak Ros ini sudah nggak ada lagi. Karena Mbak Ros ini jiwanya sudah ditanam di dalam tanah dan Mbak Ros ini juga sama sekali tidak berpikir lagi untuk mencari laki-laki untuk menikah. Karena batinnya itu sudah dinikahkan dengan mayit yang ada dalam kubur. Jadi, kalau tidak segera diobati, orang yang terkena sentung belalo ini sampai mati dia tidak akan menikah. Bahkan di sini, orang yang terkena sentung belalo itu kerap kali mengalami mimpi yang aneh. Karena orang ini sudah menikah dengan mayit yang ada di dalam kubur. Dia kerap kali bermimpi tidur dengan mayat. Nah, begitu juga yang dialami oleh Mbak Ros. Dia sering bermimpi. Di dalam mimpinya, Mbak Ros ini tidur dengan mayat, tidur dengan pocong. Tapi dia sama sekali tidak mengenali pocong siapa, wajah siapa yang tidur dengan dia. Nah, karena keluarga dari Mbak Ros ini ya, sudah memiliki firasat gak enak. Kok anakku ya, dari usia 35 tahun semenjak menolak lamaran laki-laki itu sama sekali tidak terlihat lagi gairah hidupnya. Gairahnya untuk dekat dengan laki-laki lain itu sudah nggak ada lagi. Orang tua Mbak Ros ini curiga. Ya. Ibunya bertanya kepada bapaknya, "Pak, emak curiga Pak, kalau si Ros nih kena sentung belalo." "Ah, kamu sembarangan aja ngomong, nggak mungkin lah. Di zaman sekarang masih ada sentung belalo. Kamu tuh terlalu percaya dengan mitos." Ya bukan kita nggak percaya dengan mitos Pak, tapi sesuai dengan apa yang Mak lihat. Karena yang Mak lihat setelah Ros menolak lamaran laki-laki tempo hari, ya sudah beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang usia Ros ini sudah 40 lebih Pak. Dia nggak pernah kepikiran Pak untuk kawin. Bahkan ketika Mak tanya, "Ros, kamu ini punya pacar nggak nak?" Mak nggak pernah lihat kamu ya, jalan sama laki-laki dan kamu juga nggak pernah ngenalin pacar kamu ke rumah. Ros cuma diem Pak. Dia bilang sibuk Mak, sibuk kerja nggak mikirin laki-laki. Nah, Mak ini takut Pak. Umur kita sudah tua. Mak juga pengen nimang cucu dari Ros. Ya nggak mungkin lah Pak. Kita mati anak kita belum kawin. Apa kata orang? Malu Pak. Barulah di situ Bapak Ros ya kebuka lah pikirannya. Mitos yang dikatakan Bapak Ros, sentung belalo yang tadinya dibilang Bapak si Ros ini mitos. Ya, mulai dicari tahu. Mulailah kedua orang tua ini pergi ke orang-orang pintar, menanyakan apa yang terjadi kepada Ros. Memang betul, orang-orang pintar yang mereka datangi
mengatakan kalau Rose ini kena sentung belalo. Sudah ada yang mengirimkannya sentung belalo. Sekarang jiwa Rose itu sudah ditanam, dipendam di dalam tanah, dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Kalau untuk mencabut sentung belalo itu, resikonya sangat besar sekali. Karena jiwa Rose ini boleh dikatakan tuh sudah ngambang. Pikirannya untuk mengenal laki-laki itu ya boleh dikatakan tinggal 25% lagi. Ketika kita desak si Rose ini untuk dekat dengan laki-laki, takutnya dia melakukan hal-hal bodoh. Karena dia merasa jiwanya atau perasaannya itu sudah ada yang memiliki. Tapi Rose ini bingung, siapa yang memiliki perasaanku? Jadi orang yang terkena sentung belalo tuh, ya, saya gambarkan seperti inilah. Walaupun kehidupannya sendiri seperti Mbak Rose, dia tidak memiliki pacar, tapi dia tidak pernah memiliki rasa ingin memiliki seseorang atau memiliki laki-laki. Ketika dia melihat laki-laki ganteng, yang timbul di hatinya cuma bilang, oh iya ganteng, cakep, mirip si A, mirip si B. Ketika ada laki-laki yang ingin mendekati si Rose ini, dia langsung menutup hatinya, seolah-olah si Rose ini memiliki suami. Tapi di sini Mbak Rose tuh nggak pernah merasa galau dengan kesendiriannya. Di hatinya tuh dia merasa kalau ada seseorang yang memiliki hatinya, tapi dia tuh nggak tahu siapa. Yang sering ada di dalam mimpi Mbak Rose nih, cuman bayangan mayat, dan mayat. Nah, disitulah psikologi orang yang terkena sentung belalo ini dikit demi sedikit terganggu. Bahkan lama-kelamaan orang itu bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi setelah kedua orang tua Mbak Rose ini tahu anaknya positif terkena sentung belalo, mereka pun bertanya kepada orang yang meramal Mbak Rose ini terkena sentung belalo, gimana Mbak caranya untuk melepaskan sentung belalo? Tapi ya, dukun-dukun ini ya, karena mereka bukan berasal dari Jambi, mereka tuh nggak tahu bagaimana caranya untuk melepas sentung belalo. Ketika dukun ini melihat dengan mata batinnya, bagaimana cara untuk melepaskan sentung belalo, untuk melepaskan jiwa Mbak Rose yang sudah terbenam di dalam kuburan. Ya, dukun-dukun ini didatangi oleh sosok-sosok yang sangat mengerikan, seperti arwah yang bangkit dari dalam kuburan yang berbentuk pocong. Ada juga yang berbentuk manusia tapi sudah tengkorak yang tersisa. Nah, jadi pada suatu hari ketika ibu dan ayah Mbak Rose ini sudah merasa putus asa untuk mengobati anaknya, barulah mereka bertemu dengan salah seorang dukun yang asli dari orang Jambi, yang mengerti tentang ilmu-ilmu yang ada di Jambi. Nah, dukun yang kita sebut sajalah dengan nama Pak Maman. Pak Maman ini mengatakan, untuk melepaskan sentung belalo itu bisa. Karena apa? Allah menciptakan di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Ketika penyakit itu bisa dikirim, tidak mustahil kalau penyakit itu bisa dicabut. Ketika ada siang, ada malam. Ketika ada laki-laki, ada perempuan. Dan insya Allah, atas seizin Allah, sentung belalo yang sudah ditanamkan selama bertahun-tahun ini, insya Allah bisa dicabut atas izin Allah. Disitulah kedua orang tua Mbak Rose ini merasa semangat lagi, merasa senang. Dia mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, dan bertanya bagaimana caranya untuk melepas sentung belalo ini. Yang pertama, syarat yang pertama, orang yang terkena sentung belalo, ya, Mbak Rose yang terkena sentung belalo ini harus diberitahu kalau dirinya itu tidak normal, kalau jiwanya itu ya cuman setengah. Nur yang ada di dalam dirinya itu, ya, jiwa atau sukma yang ada di dalam dirinya itu, sebagian itu sudah terbenam, semangat hidupnya itu sudah terbenam di dalam tanah. Dan bayangan-bayangan yang dilihat oleh Mbak Rose, mayat-mayat yang dilihatnya ketika di dalam mimpi, itu adalah suami gaib yang dinikahkan oleh dukun yang jahat ini dengan jiwa dari si Mbak Rose. Yang ketiga, Mbak Rose ini harus ikhlas, harus mau ikut melepaskan si sentung belalo ini, tidak boleh ada paksaan. Ketika ada rasa penolakan dari batin Mbak Rose, ya, pengobatan untuk mencabut sentung belalo yang ada di dalam dirinya itu tidak akan berhasil. Karena bertolakan dengan pengolahan ini. Jadi tugas terberat dari kedua orang tua Mbak Rose ini adalah menyadarkan anaknya ini. Nah, kamu sadar gak kehidupan kamu sekarang sudah jauh berubah. Kehidupan kamu ini sudah dipengaruhi dengan hal-hal mistis. Hal-hal mistis apa, Mak?
Mak nih jangan ngada-ngada lah. Ros sehat-sehat aja kayak gini. Ya kamu melihat diri kamu sehat, tapi kami yang melihat diri kamu tuh nggak sehat. Coba kamu tanya dengan teman-teman kamu. Kamu tuh sehat apa enggak? Ya memang iya, Mak. Banyak teman-teman Ros mengatakan kalau Ros ini terlihat semakin hari semakin kusut. Seperti orang yang tidak bisa merawat diri. Nah itulah yang Mak katakan, Nak. Kamu tuh harus sadar, kamu tuh terkena sentung belalo. Ketika mendengar sentung belalo, Mbak Ros ini seperti kesurupan. Seolah-olah sesuatu yang ada di dalam dirinya itu bangkit. Dia seperti kesurupan dan orang tua dari Mbak Ros ini panik. Dan ayah dari Mbak Ros pergilah menjemput dukun untuk mengobati Mbak Ros. Dukun yang tahu tentang pengobatan dari sentung belalo ini. Dan disinilah dukun itu mencoba untuk melakukan mediasi melalui kontak batin dengan apa yang ada di dalam jiwa Mbak Ros ini ya. Apa yang ada di dalam raga Mbak Ros ya, itu dilakukan kontak batin dan ternyata bukan satu sosok yang ada di dalam diri Mbak Ros ini. Dukun yang menanami sentung belalo kepada Mbak Ros ini bukan melemparkan satu foto ke satu tempat atau ke satu kuburan. Banyak kuburan yang dilemparkan oleh dukun itu untuk menyakiti Mbak Ros ini. Makanya dampak dari sentung belalo yang diterima Mbak Ros ini tepat sekali dan cukup mengerikan. Dukun yang Pak Maman ini mengatakan ada 4 lubang kuburan yang ditanamkan foto si Ros ini. Jadi bukannya sesuatu yang mudah untuk mengobati Ros ya, mencabut sentung belalo ini. Tapi ya, sudah saya katakan, ketika penyakit itu bisa ditanam, tidak mustahil atas seizin Allah penyakit itu kembali bisa diangkat. Dan setelah melakukan beberapa kali pengobatan, alhamdulillah step by step kondisi Mbak Ros ini cukup membaik. Mulai dari aura yang ada di dalam tubuhnya itu mulai terbuka kembali. Wajahnya yang tadinya terlihat kusut ya, walaupun dia sudah menggunakan make up, tapi terlihat kusam. Sekarang walaupun Mbak Ros ini tidak menggunakan make up, dia tuh terlihat natural lah ya, terlihat ada cahaya lah dari wajahnya dan kembali membuat teman-teman Mbak Ros ini semangat melihat gairah yang ada di dalam diri Mbak Ros. Dan untuk pengobatan terakhir, penyelesaian dari melepaskan sentung belalo ini, kalau kami orang Jambi itu biasanya melakukan larungan atau mandi di sungai, tapi dengan cara orang yang terkena sentung belalo ini harus melewati jamban. Nah, di Jambi pada zaman dulu ya, bahkan ya, di zaman milenial lah, di kampung-kampung, apalagi di kampung saya di Pijon ini masih banyak jamban. Jadi dari tebing sungai untuk menuju ke jamban itu kan ada papan, sekeping papan. Kalau kami bilang tuh titian. Nah, orang yang terkena sentung belalo ini harus mandi di sungai dan melewati titian tersebut. Ketika sudah melewati titian itu, pakaian atau baju basahan yang digunakannya untuk mandi, untuk melewati titian itu, di dalam air itu harus dilepaskan semua. Jadi Mbak Ros pun melakukan ritual itu ya, tradisi lah kalau kami bilang, untuk melepaskan sentung belalo. Tapi ketika Mbak Ros turun ke sungai, bukan mudah untuk Mbak Ros untuk berenang di dalam air itu. Penglihatan Mbak Ros ya, pertama kali dia berada di tepi sungai, dia melihat di pinggir jamban itu, titian yang ada di jamban itu yang mau dilewati Mbak Ros itu bukan sekeping papan, melainkan Mbak Ros melihatnya itu adalah buaya yang sangat besar sekali. Mbak Ros pun berlari lah ke atas. "Mak, aku nggak mau, Mak. Kalian nyuruh aku mati, masa aku disuruh melewatin badan buaya? Itu, Mak, buayanya besar sekali. Aku nggak mau, ah." Nah, tapi Pak Maman ya, dukun ini cuma tersenyum. Astagfirullahaladzim. Memang pengaruh ilmu hitam yang ditanamkan kepada diri Ros ini memang sangat besar sekali. Pak Maman pun nggak memaksakan untuk hari itu Ros untuk mandi. Ya udahlah, Bu, besok kita ulangi lagi. Pulanglah. Besok datang lagi ke sini dan keesokan harinya, hari kedua untuk Mbak Ros ini mandi di sungai untuk melepaskan sentung belalonya. Lagi-lagi dia ketika mau turun ke jamban, mau masuk ke dalam air, ketika dia mencelupkan kakinya, dia langsung mengangkat. "Mak, dingin, Mak. Aku nggak kuat, Aku nggak kuat, dingin sekali." Padahal itu bukan air yang dingin. Masih siang, cahaya matahari masih kuat, air itu mengalir deras dan
Air itu sama sekali suhunya nggak dingin, tapi cuman perasaan Mbak Ros, karena dia masih sedikit terpengaruh ilmu hitam yang ditanamkan oleh dukun yang melepas sentung belalo untuk Mbak Ros ini. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Itulah halangan seseorang untuk berobat. Dan itu kerap kali terjadi ketika orang mau berobat. Tapi disinilah kita harus meyakinkan. Yakin kalau kita mau berobat. Kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikan aku kekuatan untuk melalui ini. Tapi di sini Mbak Ros ini dia nggak bisa melakukan itu. Dia masih 50-50. Walaupun dia mau berobat, tapi dia nggak yakin dengan apa yang dilakukannya. Sedangkan penyakit yang didapat Mbak Ros, sentung belalo yang dikirimkan dukun yang menyakiti Mbak Ros ini, itu menggunakan ilmu tarekat. Seseorang yang menggunakan ilmu tarekat yang salah menggunakan ilmu. Karena apa? Tarekat dan hakikat. Tarekatnya dia ingin menyakiti Mbak Ros, dan dihakikatkannya jiwa, semangat, dan nur yang ada di dalam diri Mbak Ros ini ditanamnya, dipendamnya di dalam kuburan, dan dinikahkannya dengan mayat. Untuk melawan itu semua, kita harus memiliki keyakinan yang lebih dari hakikat, yaitu kita harus memutuskan makrifat bahwa semua yang telah dilakukan dukun ini akan dapat diselesaikan, atau penyakit yang dikirim dukun ini obatnya dengan cara berobat seperti yang dijalankan oleh Mbak Ros. Dengan yakin, hakul yakin, Allah akan membuka jalannya, memberikan kita pertolongan. Karena niat di dalam hati kita ini baik. Niat di dalam hati kita ini untuk membuang unsur-unsur negatif, kiriman ilmu-ilmu hitam yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh kita ini. Tapi Mbak Ros ini nggak yakin dengan hal itu. Lagi-lagi Pak Maman mengatakan, ya udah Bu, bawa pulang. Insya Allah di hari ketiga nanti Ros pasti bisa untuk melepaskan sentung belalonya di sungai ini. Dan betul apa yang dikatakan Pak Maman. Di hari ketiga, tepat hari Kamis malam Jumat, Mbak Ros dengan keluarganya datang lagi ke tempat Pak Maman dan turun lagi ke jamban. Dan alhamdulillah, hari itu sama sekali tidak ada halangan. Mbak Ros pun turun ke sungai, nggak takut lagi, dia nggak melihat ada buaya besar lagi. Ketika kakinya masuk ke air, dia nggak merasakan air yang dingin, dia merasa nyaman, dan dia dapat melewati titian yang ada di jamban itu, dan dia langsung melepaskan pakaiannya. Ibu dari Mbak Ros langsung masuk ke sungai, membawa anduk langsung menutupi tubuh anaknya. Dan ketika anduk itu mendekap tubuh Mbak Ros, dia merasakan kedinginan yang sangat luar biasa. Setelah itu Mbak Ros nih demam meriang seperti orang kena malaria. Tiap malam dia merasa dingin, tapi sosok-sosok pocong atau sosok-sosok mayat yang tadinya selalu hadir di dalam mimpi Mbak Ros itu sudah tidak terlihat lagi. Dan Mbak Ros pun kondisinya mulai membaik. Tapi memang Allah belum memberikan jodoh kepada Mbak Ros. Di saat usianya sudah lewat dari 40 tahun, pada saat cerita ini saya dapat, Mbak Ros sama sekali belum mendapatkan jodoh. Walaupun Mbak Ros ini sudah membuka hatinya lah. Sudah adalah beberapa pria yang dekat dengan Mbak Ros. Pria-pria tersebut juga mengatakan tidak melihat ada yang aneh lagi di diri Mbak Ros. Karena orang-orang di sekitar, orang-orang di kampung Mbak Ros ini tahu kalau Mbak Ros ini pernah terkena sentung belalo. Nah, jadi memang untuk ilmu-ilmu mistis, ilmu-ilmu gaib, kalau kita bicarakan di zaman milenial kayak sekarang ini memang tidak masuk akal, seperti membual. Tapi itulah adanya hal-hal gaib, hal-hal mistis itu memang tidak bisa dipecahkan dengan akal sehat, tidak bisa dipecahkan dengan logika. Tapi yang namanya gaib itu ada. Dan sekalian di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat yang bertanya kepada saya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat yang telah mengirimkan DM ke Instagram saya, bertanya tentang hal-hal mistis kepada saya yang belum bisa saya jawab satu persatu. Karena mohon maaf sebelumnya, waktu saya terbagi-bagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk mengkonsep sebuah kisah misteri untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua, untuk take video. Karena sampai hari ini saya pun masih melakukannya sendirian. Tapi insya Allah ke depan nanti
saya akan mempersiapkan tim untuk sebuah kisah misteri dan salah seorang admin nanti akan khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Insya Allah nanti DM-DM yang masuk ke Instagram saya akan dijawab satu persatu. Jangan berkecil hati. Nah, kali ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat sebuah kisah misteri. Ya, dia mengalami sesuatu kejadian yang cukup aneh. Ya, tapi sebelum saya menceritakan kisah ini, sahabat yang mendengarkan kisah ini, ya, sahabat yang tidak bisa saya sebutkan namanya, jangan percaya 100% dengan apa yang saya gambarkan, dengan apa yang akan saya ceritakan ini, karena kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya rasa tentang permasalahan dari sahabat. Jadi sahabat kita ini seorang wanita muda cantik. Dia mengalami kejadian-kejadian aneh. Awalnya, beliau ini mengalami mimpi bertemu dengan seseorang. Jadi setelah beliau bertemu dengan sosok orang asing di dalam mimpinya ini, sahabat kita ini mengalami penyakit. Dia mengalami vertigo. Kalau malam tuh kepalanya muter-muter, sakit sekali. Jadi sahabat kita ini mengatasinya dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari handphonenya. Tapi ketika dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, penyakit ini bukan menghilang, malah semakin sakit. Seolah-olah vertigo yang ada di kepalanya tuh melawan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Bahkan ketika sahabat kita ini melakukan atau melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, banyak sekali seperti halangan. Seperti tiba-tiba terasa sakit lah. Jadi seolah-olah menghalanginya untuk beribadah. Dan sahabat ini pun menceritakan sebelum dia mengalami peristiwa ini, mengalami penyakit vertigo ini dan bermimpi dengan bertemu seseorang yang misterius itu, ya, dia ada permasalahan rumah tangga lah. Jadi dia dengan suaminya pun sempat mau berpisah, tapi perpisahan ini tidak sempat terjadi. Nah, di dalam proses itu sahabat kita ini dekat dengan laki-laki lain, tapi setelah dia dekat dengan laki-laki lain ini, nggak tahu kenapa sahabat kita ini kembali rujuk dengan suaminya. Nah, dia pun mengatakan setelah dia kembali rujuk dengan suaminya, banyak sekali cobaan yang dia hadapi. Mulai dari masalah rezeki, susah sekali untuk mencari rezeki. Nggak ada pekerjaan yang cocok untuk dia. Dia kerja di satu tempat tuh nggak bertahan lama. Tapi belum dia balik rujuk dengan suaminya, ketika ya masih pisah lah ya karir dari sahabat kita nih, boleh dikatakan enak-enak aja, gampang-gampang aja lah nyari duit. Setelah rujuk, ya, kehidupannya pun kembali lah ya. Kembali, rumah tangganya kembali. Kehidupannya pun kembali, berumah tangga kembali. Dan beliau mengatakan, dan beliau bertanya kepada saya, sebenarnya apa yang saya alami, mimpi-mimpi yang saya alami, penyakit vertigo yang sekarang saya derita, dan kenapa kok setiap pekerjaan yang saya lalui ini, kenapa kok setiap pekerjaan yang saya lakukan tuh susah banget. Dan ya, sudah lama sebenarnya pertanyaan ini, tapi saya nggak berani menjawab karena ini ada hubungannya dengan rumah tangga seseorang. Tapi sudah saya ingatkan di awal tadi, ya, jangan percaya 100% dengan apa yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyampaikan apa yang saya rasa dan apa yang saya tahu. Sebenarnya yang dialami oleh sahabat kita ini adalah pengaruh dari suatu ilmu hitam yang dilakukan oleh pihak keluarga dari laki-lakinya. Ketika sahabat ini berpisah dengan suaminya, keluarga dari laki-laki sahabat ini ya, ingin menundukkan jiwanya, ingin menarik kembali jiwanya agar kembali rujuk dengan anak mereka. Jadi dari apa yang saya rasakan telah dilakukan beberapa syarat, beberapa ritual untuk menundukkan hati dari sahabat kita ini untuk kembali bisa rujuk dengan suaminya. Nah, sahabat kita ini juga sempat menceritakan kalau dia tuh sama sekali nggak bisa melawan dengan keluarga dari suaminya. A yang dikatakan mereka, A juga yang dikatakan sahabat ini. Bahkan
ya, suami dari sahabat kita ini, ya boleh dikatakan orangnya agak arogan lah. Dan sahabat kita ini nggak bisa melawan, seperti nggak ada keberanian untuk melawan. Nah, untuk masalah vertigo yang dialaminya, untuk masalah mimpi yang dialaminya, itu berkaitan dengan, ya boleh dikatakan penunduk lah, atau sesuatu hal yang gaib yang dikirimkan oleh orang untuk menundukkan sahabat kita ini, mulai dari melemahkan pikirannya sampai melemahkan hatinya. Dan kenapa usaha yang dilakukannya sampai hari ini itu susah banget ya, karena itu efek dari kiriman yang dikirimkan oleh orang yang ingin menundukkan hati sahabat kita ini. Dan kiriman yang saya sebutkan dari tadi itu bukan kiriman paket ya, tapi kiriman ilmu untuk menyakiti seseorang. Itu bisa berupa mantra-mantra, itu bisa berupa syarat yang ditanamkan, dan bisa juga diminum atau dimakan. Nah, kalau kami orang Jambi bilang, itu namanya kucur. Untuk melemahkan hati, untuk melemahkan pikiran seseorang. Itu ya boleh dikatakan tidak baik lah dilakukan, karena setiap manusia memiliki kebebasan, setiap manusia memiliki pilihan. Tidak bisa kita menentukan jalan seseorang dengan kehendak kita. Itu sama sekali ya, hal yang tidak boleh dilakukan. Ya boleh dikatakan itu adalah ilmu yang terlarang. Dalam syariat agama pun kita tidak boleh menanamkan sesuatu hal yang kotor dalam diri seseorang. Sangat tidak baik. Tapi Allahu a'lam bishawab. Mungkin ya, sama-sama kita doakan kepada sahabat kita ini agar lekas diberikan kesembuhan dan dilancarkan rezekinya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Ya Rahman, Ya Rahim, yang pengasih, yang penyayang. Dan kita doakan juga hubungan rumah tangga dari sahabat kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tanpa ada unsur-unsur negatif atau unsur-unsur magis. Demikian sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian dalam kisah yang saya bagikan kali ini. Untuk sahabat-sahabat yang berada di kota Jambi, yang ingin membagikan pengalaman misteri yang sahabat pernah alami, sahabat boleh langsung datang ke studio sebuah kisah misteri, atau bisa menghubungi saya ke DM Instagram. Sahabat-sahabat akan dipersilahkan, diberikan ruang dan waktu untuk membagikan sebuah kisah misteri yang pernah sahabat alami untuk sahabat-sahabat sebuah kisah misteri di manapun berada. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.